Jadi awalnya itu Cita kan ada off air nyanyi di PRJ pada saat itu dan pakai baju adat Papua pada saat itu. Nah pas lagi ditanya pertanyaannya seperti ini, Cita kenapa mukanya nggak dicoreng-coreng gitu. Jadi Cita jawab, oh iya mukanya dicantikin jadi nggak kayak orang Papua kan gitu. Begitu sebenarnya Cita bangga banget pada saat itu pakai baju Papua. Sempet Cita posting juga kan di Instagram full etnik Papua. Jadi mungkin hanya kesalahpahaman aja. Nah ini karena ini kaitannya dengan syarat, Iya. kan, dengan ras suku Papua. Iya. Hak ini otomatis akan berhubungan dengan hak asasi manusia yang notabene di sini ada Komnas HAM. Kita akan membawa masalah ini ke Komnas HAM, ya. Iya. Yang kedua adalah beliau itu kan seorang artis, ya. Iya. Di sini otomatis akan berhubungan dengan anggota DPR yaitu Komisi 10, ya. Iya. Gitu. Nah, berhubung dia juga mengeluarkan statement yang menyinggung etnis Papua lewat satu stasiun TV swasta, Iya. ya kan? Maka kami akan melaporkan Cita juga ke cybercrime. 7 tahun, sanksi pidananya sekitar 7 tahun di pasal 45 Undang-Undang ITE, ya kan? Dan dendanya sekitar 1 miliar. Iya. Kalau di Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 terkait masalah penghapusan ras etnis, ya kan, atau tindakan yang berhubungan dengan SARA, ya itu kurang lebih pidananya, sanksi pidananya sekitar 5 tahun, ya. Ya sebenarnya sih bukan salah mereka juga, mungkin karena miskomunikasi juga sih. Karena pertanyaan dari wartawan itu sendiri kan nggak keluar di media, jadi hanya keluar dari kata-kata Cita, cantik kan, nggak kayak adat Papua, sambil ketawa. Karena memang kan Cita memang senang ketawa pada saat itu, memang lagi bercanda juga. Dan Cita kan sama tim juga senang-senang bercanda, jadi akhirnya ya mungkin kesalahpahaman aja. Cita sih sendiri bawanya lebih ke enjoy aja, karena kan kemarin kan habis kerja gitu kan, syuting segala macam, begitu nyampe ke sini, oh ya udahlah ini hanya perlu klarifikasi aja. Mbaknya bisa lihat di statement komen-komen dari saudara-saudara kita yang di Merauke, yang di Papua sana kan. Kita sudah, artinya mereka kecewa berat dengan Citata yang tadinya mungkin mereka respect, dan tutur kata Citata yang tidak melihat di satu sisi bahwa saudara kita di Papua itu artinya ini kan masalah ras dan etnis itu kan sensitif, ya. Gitu. Jadi mestinya bicaranya Citata mesti hati-hati. Itu kan sekarang sudah menjadi seorang public figure. Setiap kata, ucapan itu kan akan dilihat oleh publik kan. Iya. Cita perlu klarifikasi ulang. Cita benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada warga Papua, kepada terutama yang mungkin Pak John, ya namanya Pak John, beliau meminta Cita untuk klarifikasi, untuk meminta maaf. Cita benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila Cita dibutuhkan atau diharuskan datang untuk bersilaturahmi bareng atau sekedar berbicara soal tentang permasalahan ini. Dengan senang hati Cita bakal datang, Cita bakal bersilaturahmi. Dibilang untuk kasusnya Ijong Galis sendiri sih Cita nggak tahu menau kalau soal itu. Jadi kan hanya waktu itu datang sebagai saksi, nggak dijadiin saksi karena hanya keterangan aja, karena nggak pernah tahu barang apa yang dicuri atau barang apa yang diambil gitu. Jadi sebenarnya perkembangan proses Gali sendiri di hukum Cita nggak tahu gitu, karena Cita kan selama ini kerja gitu. Bukan dari dunia hiburan, biasa-biasa aja. Apa profesinya? Masih kuliah, lagi skripsi. Lalu belum mau dikasih tahu? Jangan kasih tahu dulu, karena saya belajar dari pengalaman. Jadi biar saya yang merasakan aja dulu. Ya sekarang enak karena dia nggak sibuk kan, jadi banyak waktu buat saya, mudah untuk bertemu. Rambutnya panjang atau enggak saya belum lihat langsung karena ketutup. Oh, pakai hijab. Ya. Berapa?
ya supaya mungkin kedepannya agama saya jadi lebih bagus gitu ya. Emang nggak pernah ada apa-apa juga sama Cita. Kemarin kan gini, aku tuh makanya nggak mau aku deket sama siapa diceritain. Ntar teman-teman tuh yang heboh sendiri gitu kan, ngedeketin, mengambil kesimpulan gitu. Jadi biar aku tuh pengen aku yang rasain dulu seperti apa sih gitu ya kan, biar apa ya memang ini bukan percintaan yang memang dibesarkan oleh media, tapi memang percintaan yang memang aku butuh cinta, aku butuh teman hidup, aku butuh pasangan kayak gitu sih. Oh udah lose kontak. Kenapa? Gara-gara dia udah menikah? Iya bukannya kenapa-napa ya, karena memang ya sekarang kalau berhubungan komunikasi ya sewajarnya aja. Oh alhamdulillah. Kontak tetap, kita kan masih bisa berteman, karena namanya temen kan gitu. Tapi kan teman ada porsinya masing-masing. Cerita nggak? Dia suka cerita nggak pacaran secara Boro-boro 4 hari nggak megang handphone, ya kan di Bali tuh gitu.